Halo anak-anak yang baik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar agama dan kita akan membahas tentang melestarikan lingkungan alam. And in mind kita hari ini, 1. Hubungan aktivitas dan akibatnya berkaitan dengan lingkungan alam. 2. Kesimpulan sehubungan dengan pelestarian lingkungan alam. 3. Arti menguasai bumi dalam kitab Kejadian. Dan yang keempat, aktivitas melestarikan lingkungan alam. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana hubungan manusia dengan alam. Silakan diperhatikan. Di gambar 1 tampak petani yang memanfaatkan sawah untuk menanam padi sebagai sumber kebutuhan makanan pokok bagi masyarakat. Kemudian di gambar kedua bisa dilihat ada hewan ternak yang juga dimanfaatkan oleh manusia untuk mengolah tanah. Di gambar ketiga, anak-anak bisa lihat para nelayan di laut di mana mereka memanfaatkan sumber daya alam laut untuk mendapatkan lauk ikan sebagai sumber protein. Kemudian di gambar yang keempat, anak-anak bisa melihat bagaimana air juga menjadi sumber penghidupan bagi kita untuk kebutuhan sehari-hari, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian di gambar yang kelima, anak-anak bisa melihat itu aktivitas penambangan pasir, di mana pasir juga berguna untuk pembangunan. Nah, setiap hari manusia melakukan interaksi, bukan hanya dengan sesama manusia di sekitarnya, tetapi juga dengan lingkungan alam. Hal ini disebabkan karena lingkungan alam adalah sumber penghidupan untuk makhluk hidup dan alam menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Tapi, ada tapinya ini ya. Kadang interaksi manusia justru dapat memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan alamnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ini bisa disebabkan karena perilaku manusia. Perhatikan gambar pada slide ini. Ya, perilaku seperti gambar di samping dapat mengakibatkan kepunahan makhluk hidup di dalamnya, banjir, pencemaran air yang tentu saja mengganggu kesehatan. Untuk gambar pada slide ini, mungkin anak-anak sering menyaksikan pemandangan seperti ini di rumah, di mana pada stop kontak ada banyak sekali charger yang masih nyolok di sana, padahal tidak digunakan untuk mengisi daya. Apa akibatnya? Jelas boros uang, karena meski tidak dipakai, listrik tetap mengalir dan harus dibayar. Akibat berikutnya juga sering terjadi pemadaman bergilir yang tujuannya adalah untuk pemerataan pelayanan. Dan tentu saja juga dapat memicu terjadinya pemanasan global. Karena listrik ini sebagian besar dihasilkan dari energi fosil yang banyak menghasilkan karbon. Dan masih banyak lagi perilaku negatif lainnya, misalnya pemborosan air. Cuci tangan, sedang menyabun tangan tapi kerannya tidak dimatikan dulu, jadi airnya tumpah kemana-mana. Ini bisa berakibat buruk, yaitu kekeringan pada musim kemarau karena air habis. Kemudian juga ada penebangan pohon secara liar. Ini bisa mengakibatkan bencana, tanah longsor, banjir, kekeringan pada musim kemarau karena tidak ada akar yang menahan atau menggemburkan tanah sehingga air tanah tidak tersedia, tidak tersimpan dengan baik di sana. Kemudian juga masih ada lagi perilaku negatif lainnya, perburuan liar. Ini tentu saja mengakibatkan kepunahan pada hewan yang diburu. Juga ada penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom. Ini tentu saja bisa mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang dan kepunahan ikan. Karena terumbu karang adalah habitat hidup ikan. Dari uraian di atas, kita diingatkan bahwa
lingkungan alam sekitar manusia terdiri dari benda mati maupun makhluk hidup. Meski benda mati, unsur ini juga tetap mempengaruhi kehidupan manusia. Benda mati dan makhluk hidup juga saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan keduanya saling berkaitan. Jadi, jika manusia ingin tetap hidup, lestarikan lingkungan alam. Loh, Bu, tapi di kitab Kejadian kan Allah menciptakan manusia untuk menguasai bumi. Ya, mari kita cermati terlebih dahulu perikopnya. Pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita bernalar. Setiap kali mencipta, Allah selalu melihat bahwa ciptaannya itu sungguh baik. Anak-anak bisa mencermati lagi kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Di sana dikisahkan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Karena itu, manusia dapat ambil bagian dalam rencana Allah terhadap bumi. Nah, jika Allah mencipta sesuatu dengan sangat baik, tentu tugas menguasai bumi juga dimaksudkan untuk menjaga bumi, agar bumi ini tetap baik seperti ketika diciptakan. Salah satu upaya menjaga bumi dapat kita wujudkan dengan cara menghemat energi. Bagaimana caranya? Yap, matikan lampu di siang hari, matikan kipas angin saat cuaca sejuk, matikan keran air saat tidak digunakan, matikan televisi saat tidak dilihat, tidak terlalu sering buka tutup kulkas, cabut charger dari stop kontak jika sudah selesai isi daya, hindari isi daya HP sepanjang malam. Oke deh, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengerjakan tugas literasi pada lembar kerja dan melakukan kegiatan menghemat energi setiap hari dan mencatatnya di jurnal harian dengan jelas ya. Misalnya, mematikan TV saat tidak ditonton dan seterusnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan bekerja ya, karena keberhasilan adalah hasil kerja keras, bukan pemberian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.